Halo guys, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Yang lagi puasa, semoga puasanya lancar. Karena hasil vote kemarin, banyak yang mau Handi dilanjutin. Jadi kali ini gua akan ngelanjutin dulu cerita Handi. Oke guys, ya udah langsung aja ya. Suyun membawa Handi dan yang lain menemui Nyonya Ming yang menggunakan sihir pemikat untuk menggoda para kultivator pria. Tentunya Handi nggak terpengaruh sama sekali dengan sihir Nyonya Ming. Begitu juga Suyun dan Yijing. Dengan sedikit kesal, Suyun pun minta Nyonya Ming nggak menggunakan lagi sihirnya dan minta lencana kepadanya. Akhirnya, Nyonya Ming nggak menggunakan lagi sihir pemikatnya. Dia memanggil seorang wanita fana dan dengan dingin berbicara kepada wanita fana itu. Bawa Tuan Su ke pelelangan, seharusnya itu segera dimulai. Kemudian dengan lambaian tangannya, dia memberikan lencana giok hijau kepada Suyun. Suyun menerima lencana dan mengikuti wanita fana itu ke pintu samping. Handi dan yang lain pun mengikuti mereka. Begitu dia memasuki pintu, Handi merasakan sedikit fluktuasi ki spiritual, seolah-olah dia telah memasuki semacam batasan. Ekspresinya berubah sesaat sebelum kembali normal. Tatapan kelompok menjadi cerah saat mereka melihat pemandangan mempesona yang terbentang di balik layar. Ada jalan setapak panjang dengan lebar sekitar 6 meter yang menuju ke dua aula yang luas. Aula kiri luas dan terang. Saat ini ada sekitar 30 kultivator mengantri untuk masuk ke sana. Semuanya dalam satu barisan. Terlepas dari apakah kultivator itu laki-laki atau perempuan, mereka masing-masing ditemani oleh seorang wanita fana muda. Meskipun beberapa kultivator laki-laki dengan cabul menilai wanita berpakaian minim, hanya ada beberapa kata menggoda yang diucapkan paling banyak. Mereka menahan diri, seolah-olah mereka takut akan konsekuensinya. Di ujung barisan, ada sebuah ruangan kecil yang memiliki pintu yang bersinar dengan cahaya putih. Ketika para kultivator dalam antrian menempelkan lencana batu giok mereka ke pintu, pintu itu terbuka dan hanya mengizinkan satu orang masuk. Adapun aula besar di sebelah kanan ditutupi oleh penghalang cahaya biru redup, menghalangi sepenuhnya dari pandangan. Suyun pun menjelaskan tempat itu kepada Hanli dan yang lain. Tempat ini disebut Pavilion Permata Cerah yang mengkhususkan diri dalam menjual hasil panen dari laut luar. Barang-barang yang sangat berharga juga dapat dilelang di sini. Ada beberapa bisnis serupa yang beroperasi di kota, tetapi dijalankan oleh kekuatan yang berbeda. Masing-masing didukung oleh kultivator jiwa baru lahir, karena untuk melakukan bisnis di tempat yang liar seperti laut luar, dukungan dari kultivator jiwa baru lahir sangat diperlukan. Ketika Nona Liu mendengar itu, dia menghirup udara dingin dan bergumam. Begitu banyak kultivator jiwa baru lahir, mungkinkah mereka dari Serikat Pedagang 4 Elemen? Suyun dengan tenang berkata, Serikat Pedagang 4 Elemen, mereka nggak memiliki kekuatan di sini. Sementara mereka memegang dominasi atas pulau-pulau binatang iblis lainnya. Pulau Kedalaman menakjubkan adalah satu-satunya pulau di mana banyak faksi bergandengan tangan untuk mengendalikannya. Di Laut Bintang Dalam, kekuatan ini nggak dapat bersaing dengan Serikat Pedagang 4 Elemen. Tapi ketika bergabung bersama di sini, bahkan Istana Bintang nggak berani memperlakukan mereka dengan enteng. Namun, ini hanya terbatas pada Pulau Kedalaman yang menakjubkan. Dari nada bicara Saudara Su, sepertinya ada sesuatu yang unik tentang Pulau Kedalaman yang menakjubkan. Untuk alasan apa begitu banyak kekuatan berani menentang Serikat Pedagang 4 Elemen? Karena Yijing adalah orang yang cerdas dan licik, dia mendengar sesuatu yang salah dari kata-kata Suyun. Dengan ekspresi biasa, Suyun menjelaskan, "Hehe, Saudara Yi menebak dengan benar. Kenapa tempat ini disebut kedalaman menakjubkan? Itu karena laut terdekat tak terduga dalamnya dan dipenuhi dengan binatang iblis. Binatang iblis tingkat tinggi yang langka sering terlihat di kedalaman itu. Dikatakan bahwa binatang iblis bahkan kelas 8 dan lebih tinggi muncul di sana. Untuk binatang iblis tingkat tinggi inilah berbagai ahli jiwa baru lahir ini menentang persatuan pedagang 4 elemen, melarang mereka untuk mendapatkan dominasi pulau. Dikatakan bahwa ketika kedalaman ini ditemukan, banyak pertempuran meletus antara Serikat Pedagang 4 Elemen dan berbagai kekuatan. Sebelum Istana Bintang kemudian turun tangan untuk bertindak sebagai mediator. Setelah beberapa kondisi yang gak diketahui tercapai, pulau itu diserahkan kepada berbagai kekuatan untuk dikelola bersama.
Pada saat itulah dilarang untuk menyebarkan kebenaran pulau kedalaman menakjubkan ke laut bintang dalam. Jika tidak, seseorang akan mendapati diri mereka diburu sampai mati oleh kekuatan gabungan. Hanli cukup kagum dengan itu, adapun yang lain, mereka merasa lebih terkejut. Binatang iblis kelas 8 atau lebih tinggi adalah eksistensi yang setara dengan kultivator jiwa baru lahir. Mereka benar-benar ada di sini. Yijing gak bisa menjaga ketenangannya. Saya nggak terlalu yakin, saya nggak pernah melihat mereka secara pribadi. Namun memang ada orang yang berburu binatang iblis kelas 7. Pavilion Permata Cerah menjual inti iblis binatang kelas 7, di mana para kultivator jiwa baru lahir bersaing dengan harga yang luar biasa. Suyun kemudian mendecakkan lidahnya dengan kagum. Hanli yang dari tadi diam mengerutkan kening dan bertanya, "Rekan Taoisu, apakah berarti bahwa binatang iblis lebih mudah ditemukan di kedalaman?" Suyun melirik Hanli dengan terkejut. Setelah berhenti berpikir, dia berkata, "Binatang iblis sedikit lebih mudah ditemukan di kedalaman. Namun, karena seringnya kemunculan binatang iblis tingkat tinggi di sana, ada juga banyak kultivator yang menemui ajalnya. Karena kelompok Yijing belum pernah mengunjungi pulau binatang iblis lain, mereka agak skeptis dengan kata-kata ini. Tapi Hanli berhasil mendapatkan pemahaman terhadap kedalaman. Tampaknya ini adalah tempat di mana bahaya datang seiring dengan kekayaan. Jadi itu sebabnya tempat ini sangat aneh." Kelompok menjadi sunyi sebelum wanita fana yang membimbing mereka dengan hormat bertanya, "Tuan, apakah Anda ingin pergi ke aula pengamatan harta karun atau aula perebutan harta dulu?" Nggak ada yang bisa dilihat di aula pengamatan harta. Hanya beberapa ahli penilaian yang melihat barang-barang tak dikenal sebelum menawarkan untuk menukarnya dengan batu roh atau melelangnya. "Mari kita pergi ke aula perebutan harta. Barang-barang di sana akan memperluas cara pandang semua rekan Taois." Suyun jelas akrab dengan tempat itu. Tanpa menunggu wanita fana itu memimpin, dia berjalan ke aula kanan. Ketika dia mendekati penghalang cahaya, dia tanpa kata-kata menekan lencana giok ke sana, menyebabkan lubang melingkar muncul. Dia kemudian memberi isyarat kepada sisa kelompok sebelum masuk. Ketika Yijing dan yang lainnya melihat itu, mereka langsung masuk ke dalam barisan. Sedangkan Hanli yang melihat wanita fana dengan hormat menunggu di luar, dengan rasa ingin tahu bertanya padanya, "Kamu gak masuk ke dalam?" Wanita fana itu tersenyum lebar pada Hanli dan menjelaskan, "Kami manusia tidak diizinkan memasuki aula perebutan harta karun. Pelayan ini akan menunggu di luar." Hanli mengangguk dan berjalan melewati penghalang cahaya biru tanpa sepatah kata pun. Penghalang cahaya kemudian menutup dengan sendirinya. Hanli tiba di sebuah aula dengan interior yang cukup kasar dan sederhana. Selain beberapa kursi kayu, hanya ada panggung selebar 10 meter di ujung aula. Ada seorang lelaki tua yang berdiri di atas panggung, menjelaskan batu biru bersinar yang dia pegang kepada para peserta lelang. Ada sekitar 30 kultivator dari berbagai kelas berdiri di bawah panggung. Mereka terdiri dari kultivator pemurnian ki dan pembangunan fondasi. Nggak ada satupun formasi inti di antara mereka. Hanli secara alami nggak tertarik pada alat sihir dan mengalihkan pandangannya melewati tempat kejadian. Saat dia melihat Suyun dan yang lain di sudut aula, Hanli pun berjalan mendekati mereka. Suyun yang melihat Hanli berjalan ke arahnya pun memberinya senyuman. Hanli dengan santai menganggukkan kepalanya dan mengajukan pertanyaan yang membuat mereka agak terkejut. "Rekan Taoisu, ada berapa banyak kultivator di kota Batu Hitam? Sepertinya nggak banyak orang yang hadir." Suyun dengan tenang mengakui, rekan jiwa bengkok benar-benar cerdas. Meskipun ada tempat tinggal sementara seperti penginapan di kota Batu Hitam, nggak ada tempat tinggal permanen untuk kultivator asing. Kultivator kelas tinggi mungkin memiliki tempat tinggal gua mereka sendiri di pulau lain. Adapun kultivator kelas rendah, mereka mungkin berlindung di desa-desa kecil dan kota-kota di pulau-pulau lain dengan manusia. Sementara semua kultivator datang ke kota Batu Hitam untuk melakukan bisnis, kultivator kelas rendah sejauh ini adalah yang paling sering ditemukan. Yijing berhenti sejenak sebelum mengajukan pertanyaan yang bahkan membuat Hanli bingung. Tapi bukankah untuk bertahan hidup di laut luar, seseorang setidaknya harus berada di pembangunan fondasi? Mengapa ada begitu banyak manusia dan kultivator pemurnian ki di sini? Suyun dengan tenang menjawab,
Pertanyaan saudara Yi menyerang pada titik yang paling penting, yang merupakan perbedaan terbesar antara pulau kedalaman menakjubkan dan pulau-pulau binatang iblis lainnya. Untuk pulau binatang iblis lainnya, beberapa kultivator kelas tinggi pergi ke sana untuk berburu binatang iblis sebelum kembali setelah mengumpulkan cukup bahan. Tetapi untuk pulau kedalaman menakjubkan, beberapa tahun setelah berbagai kekuatan menetap di sini, beberapa tambang batu roh ditemukan di beberapa pulau terdekat, dan beberapa lokasi produksi untuk bahan kultivasi yang diperlukan juga didirikan, menyebabkan pulau itu menjadi sepenuhnya mandiri. Dengan demikian, beberapa kultivator mencari nafkah di sini dan menyeret keluarga mereka. Akhirnya, menghasilkan banyak manusia dan kultivator kelas rendah di kota ini. Saya juga mendengar bahwa kekuatan yang mengelola kota batu hitam perlahan-lahan memindahkan pasukan utama mereka ke kota ini. Saya rasa dalam beberapa puluh ribu tahun, tempat ini akan menjadi Laut Bintang Dalam kedua. Namun, selain dari kota batu hitam, desa-desa di pulau-pulau lain nggak bisa dianggap aman. Desa-desa kecil itu sering dimusnahkan oleh serangan mendadak dari binatang iblis kelas tinggi. Situasi saat ini di tempat ini sangat mirip dengan bagaimana Laut Bintang Dalam pertama kali muncul. Setelah itu dikatakan, kelompok itu dibuat tercengang. Yijing menghela nafas dalam-dalam sebelum bertanya dengan termenung, mengapa Istana Bintang dan kekuatan lain gak terlibat dengan tempat ini? Suyun dengan dingin mendengus dan berkata, tempat ini jauh dari kemakmuran seperti Laut Bintang Dalam. Selain itu, masih ada lebih dari cukup ruang kosong di Laut Bintang Dalam untuk mereka perebutkan. Jadi untuk apa mereka harus meluangkan waktu di atas lautan yang sunyi ini? Setelah pihak Yijing mendengar itu, mereka merasa itu masuk akal dan gak berbicara lebih jauh tentang itu. Karena mereka adalah kultivator pembangunan fondasi tingkat rendah, akan lebih baik bagi mereka untuk menahan diri dari berbicara tentang kekuatan yang jauh di luar kendali mereka. Jangan sampai mereka menarik malapetaka. Sementara mereka mengobrol, Patua yang melakukan lelang telah menjual beberapa alat dan bahan sihir. Saat itu, seorang pria parubaya berpakaian biru muncul di belakang pria tua yang bertanggung jawab atas pelelangan. Dia memegang sebuah kotak merah berisi bola seukuran kepalan tangan yang berwarna putih di tengahnya dan ungu di tepinya. Ketika Suyun melihat itu, semangatnya bangkit. Rekan Taois, lihatlah. Itu adalah salah satu barang terpenting yang dilelang, telur binatang iblis. Nggak ada kekurangan harta berharga seperti itu di pulau ini. Barang-barang itu memiliki harga luar biasa di Laut Bintang Dalam, tetapi mereka dapat ditemukan jauh lebih murah di pulau kedalaman menakjubkan. Ini karena terlepas dari beberapa telur binatang tertentu. Sebagian besar dari mereka nggak dapat dipindahkan melalui formasi teleportasi. Ketika mereka diteleportasi, sebagian besar telur mati. Itulah sebabnya setiap kali telur binatang iblis langka muncul, binatang roh biasanya ditetaskan sampai dapat mentolerir formasi transportasi sebelum dibawa kembali ke Laut Bintang Dalam untuk dijual dengan harga tinggi. Telur binatang iblis, mata Yijing cerah. Dia selalu bermimpi membesarkan binatang iblis tingkat tinggi. Yang lain juga mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan, karena mereka nantinya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan binatang roh mereka sendiri. Di Laut Bintang Dalam, menemukan binatang roh yang baik adalah masalah yang sangat sulit. Ini adalah telur elang awan violet. Setelah dewasa, dia akan menjadi binatang iblis kelas 4. Meskipun hanya mengetahui teknik sihir pertahanan sederhana, dia memiliki tubuh seperti bulu baja dan lebih cepat dari alat sihir terbang kelas atas. Dengan cakar yang dapat dengan mudah menembus pertahanan kultivator pembangunan fondasi, itu dapat dianggap sebagai binatang iblis yang langka, dan tidak diragukan lagi merupakan pilihan optimal untuk kultivator pembangunan fondasi. Harga awal adalah 2000 batu roh. Setiap tawaran harus meningkat setidaknya 100. Tawaran sekarang akan dimulai. Orang tua itu tampak cukup percaya diri tentang popularitas telur binatang iblis. Setelah hanya memberikan pengantar singkat, dia memulai penawaran tanpa penundaan. Ketika para kultivator di bawahnya mendengar bahwa penawaran telah dimulai, mereka segera mulai menyebutkan harga mereka. Meskipun binatang iblis kelas 4 nggak begitu menarik bagi kultivator formasi inti, mereka cukup cocok untuk kultivator pembangunan fondasi. Itu karena nggak hanya binatang roh tingkat tinggi harganya jauh lebih mahal, tapi waktu yang dibutuhkan mereka untuk menjadi dewasa juga terlalu lama. Bahkan dengan menggunakan teknik rahasia,
Untuk mempercepat kedewasaan mereka, itu masih akan memakan waktu terlalu lama bagi seorang kultivator pembangunan fondasi. Telur elang awan violet dengan cepat mencapai 3.000 batu roh sebelum akhirnya terjual 3.300 batu roh kepada seorang kultivator wanita yang bersemangat. Jika di kota bintang surgawi, binatang roh terbang semacam itu akan dengan mudah laku dengan harga lebih dari 5.000 batu roh. Selain Hanli, yang lain menyaksikan adegan itu dengan mata cerah. Ketika Suyun melihat itu, dia tersenyum. Selanjutnya, lelaki tua itu melelang telur binatang roh kelas 3. Diikuti oleh binatang iblis kelas 4. Keduanya laku dengan harga yang cukup mahal sebelum akhirnya pria tua itu menutup lelang telur binatang roh. Saat melihat yang dilelang selanjutnya, Nona Liu sangat terkejut. Begitu juga yang lain. Dua wanita cantik yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun berdiri di samping pria tua itu. Meskipun mereka hanya memiliki kultivasi di lapisan ketiga pemurnian Qi, mereka berdua adalah kultivator asli. Dari sikap patuh mereka saat dibawa ke atas panggung, sepertinya kedua kultivator wanita itu adalah barang yang akan dilelang. Suyun gak tampak terkejut sedikit pun dan memberi isyarat agar mereka mendengarkan apa yang akan dikatakan orang tua itu. Selanjutnya, kami memiliki dua kapal kultivasi pemurnian Qi kelas rendah. Mereka hanya mengembangkan seni kultivasi 5 elemen dasar, dan keduanya masih suci. Menurut permintaan mereka, hanya kultivator pembangunan fondasi menengah atau lebih tinggi yang dapat menawar mereka. Tawaran awal untuk masing-masing dari mereka adalah 2.000 batu roh. Sejak lelaki tua itu membawa kedua wanita itu ke atas panggung, banyak kultivator pria di bawahnya mulai melirik para wanita. Namun gak ada yang mengucapkan tawaran untuk waktu yang cukup lama. Hanli udah lama mendengar desas-desus tentang beberapa kekuatan yang diam-diam memelihara beberapa kultivator wanita muda untuk mereka jadikan sebagai wadah kultivasi. Bahkan ada beberapa kultivator kelas tinggi yang memberikan kultivator wanita sebagai hadiah. Tetapi terlepas dari bagaimana dikatakan, pelelangan terbuka kapal kultivasi wanita nggak pernah terjadi di Laut Bintang Dalam. Itu benar-benar mengejutkannya betapa terbukanya hal itu terjadi di sini. Yijing dan rekan-rekannya berhasil menenangkan ekspresi mereka. Bagaimanapun, kapal kultivasi adalah sesuatu yang diketahui semua orang di dunia kultivasi. Namun karena di kelompok mereka ada dua kultivator wanita, situasi saat ini cukup tidak nyaman. Rekan Taois nggak perlu merasa terkejut, para wanita itu rela menjadi wadah kultivasi tanpa paksaan. Karena bakat mereka secara keseluruhan sangat buruk, akan sulit bagi mereka untuk berkultivasi hingga tingkat kultivasi yang tinggi menggunakan metode biasa. Mereka nggak memiliki tetua untuk diandalkan, dan nggak ada kekuatan yang bersedia membayar batu roh yang dibutuhkan untuk memelihara mereka. Oleh karena itulah, menjadi kapal kultivasi adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk bisa bertahan di Laut Bintang Luar. Mereka merasa terhina melakukan pekerjaan fana, dan untuk pergi berburu binatang iblis mereka nggak mampu. Itu sama aja dengan bunuh diri. Karena mereka telah berhasil berkultivasi, mereka akan mengambil inisiatif untuk menjadi wadah kultivasi untuk kultivator pria kelas atas. Dengan demikian, mereka dapat memberi keluarga mereka sejumlah besar batu roh dan memperoleh pilar penopang untuk diri mereka sendiri. Jika mereka dapat memperoleh bantuan dari seorang kultivator laki-laki, mereka akan dapat menjadi selir atau memiliki kesempatan untuk menjadi sesuatu yang lebih besar. Bahkan, ada kultivator wanita kelas atas yang mengambil inisiatif untuk menjadi kapal kultivasi karena alasan lain. Tetapi dalam hal ini, kultivator laki-laki kelas rendah dilarang menawar. Suyun perlahan menjelaskan itu, seolah-olah dia udah lama terbiasa dengan hal itu. Yang lain menanggapi penjelasan Suyun tentang pembelian kapal kultivasi dengan diam. Lagi pula dengan dua rekan kultivator wanita di sisi mereka, sulit untuk berbicara lebih jauh tentang topik tersebut. Hanli mengelus dagunya tanpa menunjukkan sedikit pun perubahan ekspresi. Dia nggak membutuhkan wadah untuk meningkatkan kultivasinya. Dia juga nggak mampu menyimpan sesuatu yang begitu rumit di sisinya. Meskipun kapal kultivasi wanita itu membangkitkan perasaan gak nyaman dan kasihan dalam dirinya, dia menutup mata karena dia enggan mengambil tindakan. Pada saat itu, dua kultivator wanita di atas panggung terlihat kecewa karena nggak ada satupun yang menawar. Melihat itu, Suyun memberikan penjelasan dengan senyum tipis. Kultivasi mereka agak terlalu dangkal. Meskipun mereka bersedia menjadi wadah kultivasi,
Mereka nggak dapat memberikan banyak bantuan kepada kultivator kelas yang lebih tinggi, karena itu nggak ada yang mau mengambilnya. Namun, jika secara kebetulan seorang kultivator pembangunan fondasi menyukai penampilan mereka, nggak jarang mereka nantinya dibeli dengan harga tinggi. Mendengar itu, Yijing memaksakan tawa dan nggak mengatakan apa-apa lagi. Benda berikutnya yang dilelang, lebih banyak benda yang jarang terlihat di Laut Bintang Dalam. Namun Hanli mengungkapkan ekspresi malas. Dia nggak mau membuang lebih banyak waktunya untuk melihat mereka. Saat dia sedang mencari alasan untuk pergi, Suyun sepertinya menyadari ketidaksabaran Hanli, dan dia pun berkata, meskipun lelang ini nggak memiliki barang yang lebih bagus, lelang gabungan tahunan memiliki beberapa benda yang benar-benar langka. Rekan-rekan Taois harus melihatnya ketika itu terjadi. Untuk saat ini, saya akan memperkenalkan Anda ke area lain di kota Batu Hitam. Tentu saja, Yijing dan yang lainnya nggak menolak, karena saat ini mereka kekurangan batu roh gara-gara membayar biaya teleportasi. Kelompok itu pun mengangguk dan mengikuti Suyun keluar dari aula perebutan harta. Wanita fana yang menunggu di luar aula menemani mereka sampai mereka meninggalkan paviliun permata cerah. Suyun membawa Hanli dan yang lain berjalan-jalan sambil memberikan penjelasan. Kelompok beberapa puluh bangunan itu adalah tempat tinggal sementara di mana manusia asing tinggal untuk sementara waktu. Manusia yang ingin mencari nafkah di kota Batu Hitam harus mendaftar terlebih dahulu. Banyak keuntungan bagi pengelola kota. Jika mereka nggak dapat menemukan pekerjaan setelah jangka waktu tertentu, mereka harus meninggalkan kota Batu Hitam. Misalnya, wanita fana yang kita lihat di paviliun permata cerah, semuanya tinggal di sini. Gedung yang sama besarnya itu adalah toko bahan mentah terbesar di kota, Paviliun Jempol Emas. Mereka mengkhususkan diri dalam menjual segala macam bahan langka. Dikatakan bahwa selama Anda mengetahui nama bahannya, toko akan selalu dapat menjualnya kepada Anda. Meskipun ini agak berlebihan, reputasinya cukup besar. Ketika Hani mendengar tentang Paviliun Jempol Emas, hatinya bergetar dan dia tiba-tiba berhenti. Suyun bingung dan berhenti sejenak sebelum bertanya, rekan jiwa bengkok, apakah ada yang salah? Kelompok Yijing melirik Hani di belakang mereka dengan ekspresi yang sama bingungnya. Hani melihat sekilas ke langit sebelum menundukkan kepalanya dan dengan tenang berkata, aku memiliki sesuatu yang harus kuurus sendiri, dan aku harus berpisah denganmu di sini. Mungkin kita bisa bertemu lagi jika masa depan mengizinkannya. Suaranya membawa nada yang tak terbantahkan. Suyun dan Yijing terkejut mendengar itu. Mereka nggak mau seorang kultivator tingkat tinggi seperti Hani meninggalkan kelompok mereka. Tapi ketika mereka mencoba untuk mendesaknya tinggal, kilatan dingin berkedip dari mata Hanli saat tatapannya menyapu melewati mereka. Menyebabkan hati mereka bergetar, kata-kata menentang mereka tertelan tanpa sadar. Dan mereka hanya bisa bergumam ketika mereka melihat Hanli menghilang ke paviliun Jempol Emas. Pada saat itu, keduanya dengan bingung saling melirik dengan keringat dingin menetes di punggung mereka. Yang lain di sisi mereka memandang keduanya dengan bingung, gak tahu apa yang telah terjadi. Orang itu, Yijing memaksakan tawa dan berpikir untuk mengatakan sesuatu. Karena rekan Taois jiwa bengkok gak mau bepergian bersama kita, biarkan dia, ini keputusannya. Mari kita melihat jalan lain. Untuk beberapa alasan yang gak diketahui, Suyun buru-buru memotong Yijing dan mengambil inisiatif untuk berjalan di jalan lain. Yijing kemudian tiba-tiba mendengar transmisi suara dari Suyun. Rekan Taoisi, tindakan orang itu adalah misteri yang tak terduga. Mari kita putuskan hubungan dengannya. Jika tidak, kita mungkin mendapati diri kita mengundang kematian jika kita tidak berhati-hati. Ternyata, kultivasi rekan jiwa bengkok jauh melampaui kita. Mari kita tidak membicarakan ini lagi. Ekspresi Yijing berubah beberapa kali setelah mendengar itu. Setelah melirik paviliun Jempol Emas, dia dengan ringan menganggukkan kepalanya sebelum mengikuti Suyun dan yang lain. Pada saat itu, Hani udah dibimbing oleh seorang pemuda lembut ke dalam ruangan yang didekorasi dengan elegan. Meskipun paviliun Jempol Emas tampak seperti satu bangunan batu besar dari luar, interiornya terdiri dari banyak ruangan, masing-masing khusus menjual segala macam bahan. Tanpa formalitas sedikit pun, Hanli telah memasuki paviliun Jempol Emas dengan tujuan untuk menemui kepala toko. Jika bukan Hanli, itu nggak akan mudah. Tetapi setelah Hanli mengungkapkan kultivasi yang sebenarnya, dia segera dibawa ke ruang tamu yang terhormat.
kultivator formasi inti gak dapat diperlakukan dengan enteng bahkan di kota batu hitam. Setelah menunggu beberapa saat di dalam ruangan, seorang lelaki tua dengan penampilan biasa masuk sambil tersenyum. Wajah rekan Taois cukup asing. Ini pasti kunjungan pertama Anda ke pavilion jempol emas. Saya adalah Lixun, kepala toko. Orang tua itu menangkupkan tinjunya ke arah Hanli. Dia adalah seorang kultivator formasi inti awal seperti Hanli. Dengan nada yang gak tunduk atau sombong, Hanli menjawab, "Itu benar, ini pertama kalinya saya ke pavilion Anda yang terhormat. Selain itu, saya memiliki beberapa hal yang ingin saya konsultasikan dengan rekan Taois Li. Saya harap Anda nggak keberatan." Lixun pun mempersilahkan Hanli untuk bertanya apapun dan berjanji akan membantu Hanli semampunya. Orang tua itu sama sekali nggak mampu melihat penyamaran Hanli. Dia menerima penampilan Hanli sebagai pria paruh baya penyakitan tanpa kecurigaan sedikit pun. Hanli samar-samar tersenyum dan langsung menyatakan niatnya tanpa kepura-puraan sedikit pun. "Saya ingin membeli bahan untuk memurnikan pil, namun saya hanya mengetahui namanya dari zaman kuno dan gak dapat menemukannya. Saya berharap untuk mencoba keberuntungan saya dengan datang ke sini dan bertemu dengan Anda, rekan Taois Li." Lixun dalam hati menghela nafas lega dan menjawab dengan senyum berseri-seri, "Hehe, itu hanyalah masalah sepele, itu tidak masalah." Dia kemudian mengubah ekspresi dan dengan dingin menyuruh seorang pelayan muda untuk memanggil Guyu. Pelayan muda itu pun dengan cepat berlari untuk melaksanakan perintah Lixun. Lixun berbalik ke arah Hanli dan tersenyum. "Tolong tunggu sebentar, rekan Taois." Meskipun Guyu hanya seorang kultivator pemurnian Qi, dia telah melakukan penelitian ekstensif tentang formula dan obat-obatan pil kuno. Saya yakin dia nggak akan membuatmu kecewa. Hanli tersenyum tipis di wajahnya dan berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lain ketika seberkas cahaya merah terbang ke dalam ruangan. Cahaya merah berputar sekali di sekitar bagian atas ruangan sebelum secara akurat mendarat di tangan lelaki tua itu. Itu adalah sebuah jimat pencari. Ekspresi aneh berkedip dari mata Hanli saat jimat itu terbakar di dalam tangan pria tua itu. Lixun menatap api di tangannya sebelum dia memadamkannya. Kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat Hanli dengan ekspresi terkejut. Tiba-tiba sikap lelaki tua itu menjadi jauh lebih ramah. "Saya benar-benar kurang sopan. Saya benar-benar nggak tahu rekan jiwa bengkok baru aja tiba di kota batu hitam hari ini. Seharusnya saya memperlakukanmu dengan sangat hormat." Dalam waktu singkat itu, Lixun berhasil menemukan asal-usul umum Hanli, yang membuat Hanli terkejut. Namun, ekspresi Hanli nggak berubah. Dia tetap tersenyum tenang dan berkata, "Rekan Taois terlalu sopan. Saya harus menggunakan banyak trik untuk sampai di pulau kedalaman menakjubkan. Saya nggak bermaksud menarik begitu banyak perhatian." Orang tua itu dapat melihat dengan jelas bahwa Hanli nggak mau membicarakan masalah itu lebih jauh, dan dengan bijaksana mengubah topik pembicaraan. Dia kemudian mengobrol tentang beberapa cerita menarik tentang pulau kedalaman menakjubkan yang sangat menarik minat Hanli. Pada saat itu, seorang pria cendekiawan paruh baya memasuki ruangan dan memberi hormat kepada keduanya. Dia dengan hormat berkata, "Guyu memberi hormat kepada senior ini. Junior menunggu instruksi Anda." Penampilan Guyu cukup elegan. Dia memiliki janggut hitam panjang dan dua mata hitam yang bersinar. Lixun mengangguk padanya dan memberi isyarat kepadanya. Kemudian dengan acuh tak acuh dia berkata, "Senior jiwa bengkok ini memiliki beberapa pertanyaan tentang obat-obatan spiritual kuno." Jawab dia dengan jujur. Guyu berdiri tegak dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Junior akan menjawab semua pertanyaan senior dengan sebaik mungkin."